Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan uh, jawaban ya dari kisi-kisi soal PAS. Iya. Yuk, sebelumnya kita udah membahas dari 1 sampai 15. Sekarang saya jelaskan dari nomor 16 ya. Ini bahasanya mengenai gas ideal ya. Suatu gas ideal dalam ruang tertutup bersuhu 27 derajat Celcius dengan tekanan 4 atmosfer, volume 5 liter. Nah, apabila dipanasi sampai 177 derajat dan tekanan naik sebesar 2 atmosfer, hitunglah volume gas. Dari sini maka ini adalah soal-soal hukum Boyle-Gay-Lussac ya. Boyle-Gay-Lussac. Di sini ada di volume ruang tertutup ini gas idealnya. Kemudian suhunya di sini adalah 27 derajat Celcius ya, atau ini adalah 27 derajat ditambah 273. Ini berarti sudah tidak perlu pakai Celcius ya. Nah, ini ke dalam Kelvin ya, atau sama dengan 300 Kelvin gitu ya. Tekanannya ini adalah 4 atm, 4 atmosfer, volumenya 5 liter. Gas dipanasi sampai 177 derajat Celcius, atau ini adalah 177 ditambah 273 Kelvin ya. Ini adalah 450 Kelvin. Kemudian tekanan naik sebesar 2 atmosfer ya. Naiknya 2 atm ya, atau P2-nya ini jadi 6 atm ya, karena di sana P1-nya adalah 4 atm. Yang ditanya adalah volume V2. Gitu ya, berapa? Oke. Diketahui ya. Ini ditanyakan. Nah, bagaimanakah jawabannya? JWB-nya K pakai rumus P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Ini kali silang ya. Jadi P1V1 per T1 dikali T2-nya naik ke atas ya. P2-nya pindah ke bawah gitu ya. Sama dengan V2 ya, gitu ya. Cuman ini nggak enak ya, V2-nya sebelah kanan. Saya pindahkan ke sebelah kiri. Nah, P1-nya kita tulis 4 atmosfer, V1-nya 5 liter, T1-nya 300. Kemudian P2-nya 6, V2-nya V2. Ini oh maaf, salah lihat. Lihatnya yang ini ya, bukan yang ini. T2-nya tadi 450. P2-nya 6 gitu ya. Sudah, tinggal kalian cari ya. Ya, silakan saja dicari ya. Jadi biar kalian yang mencari JWB-nya ya. Hasilnya berapa? Oke. Itu nomor 16 ya. Nah, nomor-nomor yang lain seperti nomor 17, ini juga caranya sama ya. Menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac. Kemudian ini apa ini? Oh, ini usaha beda ya. Kompresi ini apa? Beda ya. Mesin Carnot beda lagi. Ya, oke ya. Nomor berikutnya 17 juga sama ya, caranya begitu. Cuman di sini yang diketahui adalah
Diketahuinya aja dulu ya. Diketahui. Di sini tekanan tertentu. Ada P1 ya. Ada V1 juga berarti ya, ruangan tertutup. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius ya, sama atau 300 Kelvin. Kemudian tekanannya naik 4 kali lipat. Begini, 4 kali lipat ya. Maka berapakah suhunya? Nah, gitu ya. Di sini V1-nya tidak diketahui berapa, begitu juga dengan V2-nya tidak diketahui berapa, tapi di sini berada pada ruang tertutup. Ya, kalau kalian teruskan nomor 16 ini, kalau kalian lanjutkan ya sampai ketemu JWB-nya ya, maka yang disebut dengan ruang tertutup, kalau di sini ngambil pengertian ruang tertutup ya. Jadi di sini volumenya dianggapnya tetap. V1-nya sama dengan V2 dianggapnya tetap. Atau sama dengan V begitu. Jadi tetap nanti kalian akan masukkan ke rumus Boyle-Gay-Lussac ya. Oke. Selanjutnya nomor 18. Suatu gas yang menempati wadah volume sekian, dipanaskan dengan tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 2 kali lipat. Usaha yang dilakukan oleh gas sama dengan berapa? Diketahui. Volumenya, volume 1 ya, itu sama dengan 10 cm kubik ya. Karena di sini udah joule ya, kelihatan di sini ada joule, di sini juga ada pascal. Sekalian saya rubah 10 cm kubik ini menjadi meter kubik ya, satuan yang standar. Senti ke meter itu kan 10 pangkat min 2 ya. Nah, gitu ya. Pangkat 3. Nah, gitu caranya ya. Jadi ini 10 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Min 2 kali 3 ya. Atau 10 pangkat min 5. Kemudian tekanan. Katanya tekanan pertama tekanannya ya. Itu tetap ya. Tetap ternyata 10 pangkat 3 Pascal ya. Tetap. Namun di sini volumenya menjadi 2 kali lipatnya. V2-nya sama dengan 2 V1 ya. Berarti 2 ke 10 pangkat minus 5 meter pangkat 3. Berapakah usahanya? Yang ditanyakan adalah W. Oke, JWB. Nah, rumus daripada usaha itu adalah tekanan dikalikan dengan perubahan volume. Tadi tekanannya 10 pangkat 3, perubahan volumenya tentu saja V2 dikurangi V1. Nah, karena V2 ini 2 kalinya V1 ya. Oke, 2 kali 10 pangkat minus 5 dikurangi 10 pangkat minus 5 ya. Berarti kan 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, gitu ya. Jadinya berapa? 10 pangkat minus 2. Satuannya apa? Satuannya adalah joule ya. Namun sayang di sini jawabannya tidak ada. Ya, jadi yang ada adalah 1 joule gitu ya. Paling kecil 0,5 joule. Oke, di sini tidak ada jawabannya ternyata ya. Ya, berarti ini nanti kita harus revisi ya. Oke, nanti saya revisi.
revisi. Ini nomor 18. Oke. Yuk kita lanjut ke nomor 19. Satu mol gas ideal mengalami kompresi pada suhu minus 23 derajat, sehingga volumenya menjadi setengah dari volume mula-mula. Jika tetapan gas umum R-nya 8,31 kali 10⁻3, kerja yang dilakukan oleh gas adalah berapa? Ya. Jadi di sini yang diketahuinya adalah mol, jumlah molnya 1 mol, kemudian suhunya ini minus 23 derajat Celcius ya, atau sama dengan kalau kita tambahkan dengan 273 ya jadinya adalah berapa? 250 Kelvin ya. Volumenya menjadi setengahnya katanya. V2-nya adalah setengah V1 karena dia mengalami kompresi. Kemudian R-nya 8,31 kali 10⁻3. Ya. Yang ditanya adalah kerja atau usaha ya. Oke, JWP. Di sini ada ya perubahan volume ada. Kemudian di sini tekanan tidak diketahui ya, tidak diketahui tekanannya. Jadi di sini yang ada adalah N, R, T dan V. Ditanya usaha. Usaha ini kan sama dengan P kali V ya. Di dalam rumus gas ideal P kali V itu adalah N kali R kali T. Begitu ya. NRT. Nah, biasanya ini bukan P kali V tapi P kali delta V ya, P kali delta V. Ini. Nah, oke, gini maksudnya gini. Kan PV itu sama dengan NRT. Begitu ya. Nah, tapi kalau P kali delta V, ini lain lagi, ini adalah usaha. Kalau ini bisa dikatakan ya energi, gitu ya, energi. Nah, biasanya ini bisa NR delta T, tapi T-nya di sini tetap ya. Ada rumus yang lain lagi. Ini kalau yang ini untuk untuk P yang tetap ya. Ini P yang tetap. P tetap. Tapi di sini kan tidak diketahui apakah di soal ini ya, apakah P-nya tetap atau tidak ya, tidak diketahui. Volumenya berubah. Yang tetap adalah suhunya tetap. Nah, untuk suhu yang tetap itu rumusnya adalah menggunakan rumus yang ini. W ya itu sama dengan NRT ya. Dan V2 dibagi dengan V1. Nah, kita pakai rumus yang ini. Ini untuk usaha untuk suhu yang tetap. Begitu ya. Sehingga yuk kita masukkan N-nya 1. Ini 8,31. 8,31 ya. Kemudian kali 10⁻3 ln V2 per V1. V2 itu setengah daripada V1. Setengah daripada V1. Nah, gitu ya. Oke, sudah tidak muat. Nah, tulisan saya bagus ya. Jadi ini 8,31 kali 10⁻3. Nah, ln itu logaritma bilangan natural. Jadi
Kalian bisa menggunakan apa namanya kalkulator, ya silakan. Len dari setengah. Oke, len dari setengah berapa? Sebentar saya cari dulu kalkulator dulu ya. Nah, kalian bisa pakai kalkulator saintifik ya, seperti ini. Jadi 8,31 kali len ya dulu ya. Len 0,5 ya, 0,5 saya lenkan dikali 8,31 dikali 1000 ya, 1000 sama dengan 5.760. Kita lihat di sini ada jawabannya. Oh, tidak ada. Apa yang salah ini ya? Ini N-nya, ini R-nya. Oh, T-nya ternyata saya belum masukkan tadi ya, T-nya ya. Oke, tadi saya T-nya belum masukkan. Begini ya. T-nya adalah 250 Kelvin. Titik 250. Kemudian len ini tadi setengah V2 per setengah V1. Nah, gitu ya. 150 dikali len setengah sama dengan titik ya. Nah, silakan dihitung ya pakai kalkulator. Baik, wah, ternyata waktunya sudah 16 menit. Yuk kita teruskan ke nomor berikutnya. Nomor berapa tadi? Ini sudah 19 ya. 20. Nah, ini yang mesin Carnot ini banyak. Ada 20, 21, 23, 20, 21, 23. Kita bahas satu aja ya. Caranya sama. Yuk kita bahas. Yuk ya. Mesin Carnot. Ya. Efisiensi mau yang mana nih ya? Sama aja tapi ya nanti ya. Efisiensi mesin Carnot reservoir yang panasnya bersuhu 400 Kelvin adalah 40 derajat. 40%. Aduh. Jika reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, efisiensinya menjadi berapa? Nah, rumus reservoir itu di situ ada reservoir rumus efisiensi itu ada reservoir panas dan ada reservoir dingin ya. Nah, oke. Rumusnya adalah N sama dengan 1 min T2 per T1 kalinya semua ya ke sini. Nah, dikali 100%. Nah, itu ya. T2 itu adalah suhu rendah. Ini suhu rendah. Kalau T1 itu adalah suhu yang tinggi gitu ya. Nah, tinggal kalian masukkan saja. Untuk yang nomor 20 kalau kita masukkan langsung ya, efisiensinya 40% sama dengan kurung 1 min suhu reservoir suhu panas 400 Kelvin. Yang dingin di sini tidak diketahui, jadi masih T2 per 400 Kelvin. Nggak usah ditulis Kelvinnya ya. 400 kali 100%. Nah, yang ditanyakan adalah efisiensi jika si reservoir suhu tingginya kita rubah menjadi 640 Kelvin. Nah, disinilah yang ditanyakan N-nya berapa. Gitu ya. Maksud dari pertanyaan itu. Nah, untuk itu maka sekarang kita cari dulu nilai T2 ya. T2-nya berapa.
Untuk mencari nilai T2, kita cari dari 40% tadi. 40% dibagi 100% dulu ya. Kita pindahkan 100%-nya ke ruas kiri. Sama dengan 1 min T2 per 400. Nah, ini kenapa ya begini? Aduh, tulisannya bagus ya. Nah, ini persen-persennya bisa dicoret ya. Nah, persen-persennya bisa dicoret, coret ya. Jadi 4/10. 4/10. Atau 4/10 itu bisa berapa? Kita perkecil lagi angkanya. Perkecil lagi angkanya ya. Kita bagi 2. Berarti ini jadi 2. Ini bagi 2 jadi 5. Ya, 2/5. 2/5. Lalu jadi merah tulisannya, nggak apa-apa ya. Otre. Sama dengan, oh jadi merah gini. Nah, 1 min T2. T2 per 400. Oke. Nah, jadinya tukeran tempat T2 per 400 sama dengan 1 min 2/5. Ini 5/5 dikurangi 2/5. Jadi 3/5 ya. T2 per, ini jadi bagusnya tulisannya entah. Nah, jadi T2-nya, help me ya. T2-nya sama dengan 3 kali 400, 12/5. Nah, gitu ya. Udah selesai? Belum ya, belum selesai. Hasil T2 ini akan dipakai untuk mencari jawaban dari yang ini. Nah, jadi mencari N yang ini, gitu ya. Nah, jadi di sini efisiensinya adalah 1 min, begitu kan? Di sini T2-nya tadi berapa? Kalau ini dibagi 10, hasilnya 120. Hasilnya 120 ya. Ini gini, maksud saya gini. Nah, ini kan dibagi 10/2, gitu ya. Jadinya 240 gitu ya, 240. Oke. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi efisiensinya ini 240 adalah dibagi 640. Aduh, ya Allah, ya Rabbi ya. Kenapa ini ya? Bulat-bulatannya bagus-bagus. 640/640 gitu kan ya. 640 dikurangi 240. Jadinya adalah 400. Silakan ya kalian lanjutkan jawabannya berapa begitu ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke, nanti sama ya, nomor-nomor yang lain juga sama, caranya begitu. Ini tinggal kalian pahami saja nih. Sebuah mesin panas yang bekerja antara reservoir rendah, ini rendah berarti ini T2, tinggi ini T1 ya. Ditingkatkan efisiensi maksimumnya dari 25. Nah, ini N yang pertama, ini N yang kedua. Dengan menaikkan suhu T1 menjadi T2. Jadi yang T1 tadi kan belum diketahui nih. Kalian cari dulu T1-nya berapa. Setelah ketemu kan ada T1, ada ini 27 derajat. Kemudian masukkan ke dalam rumus yang N untuk mencari T2 ya, begitu ya. Ya. Kemudian nomor 23 juga begitu. Mesin Carnot menggunakan reservoir tinggi
Ini berarti T1 mempunyai efisiensi ini N. Untuk meningkatkan efisiensi yang di ini N berikutnya, dasar air tingginya harus jadi berapa? Sama juga begitu. Kalian cari T2-nya dulu ya. Cara seperti itu. Kemudian ini soalnya ini nggak lengkap. Gas ideal yang mengalami proses titik-titik. Nanti saya cari dulu naskah aslinya seperti apa ini ya. Malah dicoret. Nah, maksudnya gini. Ini naskah aslinya seperti apa ya? Oke. Kemudian jika suatu sistem mengalami proses isokorik itu volumenya tetap ya. Kalau volumenya tetap berarti usahanya 0 ya. Kan volumenya tetap. Dia tidak ada usaha ataupun tidak ada usaha luar, sama saja ya. Jika suatu sistem gas ideal mengalami ekspansi adiabatik. Nah, kalau ekspansi adiabatik itu memang tidak ada kalor luar yang dipakai ya. Gitu. Kalau adiabatik itu jadinya adalah Q-nya 0. Ini hebat ini. Apa namanya? Adiabatik itu adalah mesin yang sangat-sangat ideal gitu ya. Nah, karena ini yang 0, kenapa tulisannya jadi bagus ya? Delta U, Masya Allah. Iya. Ditambah W. Nah, Nah, ditambah W. Nah, gitu ya. Jadinya delta U sama dengan min W. Itu ya, atau ya, iya. Nah, ya, jadi nulisnya. Atau W-nya yang sama dengan min delta U. Iya. Kemudian apalagi nih? Oh, ini belum ada jawabannya. Ya, tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistemnya. Oke. Kemudian perumusan hukum termodinamika untuk proses adiabatik sudah dibahas di sini ya. Jika suatu sistem gas ideal mengalami proses kompresi pada suhu tetap. Suhu tetap berarti isoterm ya. Kalau isoterm berarti energi dalamnya tidak berubah. Berarti ini energi dalam delta U-nya sama dengan 0 ya, karena suatu sistem itu jadi suatu sistem itu dia menerima kalor, menerima calor ya, digunakan untuk dua hal, untuk menaikkan energi dalam, dengan hal ini suhunya ya. Yang kedua adalah dia melakukan usaha gitu kan. Nah, gitu ya. Sisanya bisa dimanfaatkan lagi nanti untuk proses berikutnya. Nah, di sini berarti delta U-nya yang 0. Sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, tetap semangat. Tetap semangat ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.